Juara 1 lomba monolog yang akan mewakili FLS 2N ke tingkat provinsi dengan total nilai 2.275 diraih oleh nomor undi 4. Di lomba monolog yaitu dari SMK Negeri 1 Susu. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Charisma, perwakilan dari SMK Negeri 1 Susu akan membawakan monolog yang berjudul E dan Balu. Adat bukan hanya sekedar warisan, namun ia adalah nafas kehidupan yang menyatukan alam, manusia, dan arwah leluhur. Adat bukan hanya mengajarkan bahwa kelestarian tidak hanya dalam bentuk spiritual, tapi dalam setiap bisikan angin dan gemericik air hujan yang berjanji menjaga cerita leluhur. Kita bukan hanya sekedar pewaris, tapi penjaga jati diri yang memiliki masa depan penuh dengan penghormatan kepada alam dan warisan leluhur. Lihat bagaimana desa ini tetap hidup dengan adanya pohon karunia, seolah menjadi penjaga abadi desa ini. Tidak hanya manusia, makhluk lain juga ikut terlibat di dalamnya. Namun, aku ini wanita. Mampukah aku menjaga dan melestarikan adat di desa ini? Bahkan menjaga diriku sendiri saja, aku masih coba. Lalu, sarana apa ini? Apa maksud dari semua ini? Tidak apa, aku akan terus belajar. Sekalipun penguasa yang datang dan ingin mengubah adat desa ini, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Siapa kau? Kau bukan orang sini? Mengapa kau datang ke sini? Aku adalah pangeran utusan raja. Wilayah ini adalah wilayah kekuasaan kerajaan Bangli. Jadi desa ini harus ikut dan tunduk adat kerajaan Bangli. Maksudnya itu tidak akan terjadi. Saya warga asli desa sini. Saya menolak adanya perubahan atau perusahaan adat desa ini. Lagi pula desa itu memiliki adatnya sendiri. Kami tidak membakar ataupun mengubur mayat manusia, melainkan kami meletakkannya di bawah pohon besar bernama Terminal. Dan di sini kami menyebutnya sebagai mepasak. Begitu. Baik, baiklah. Aku akan mempelajari adat desamu.
pangeran. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa tidak akan ada perubahan ataupun perusahaan adat desa ini. Karena kami sangat menghormati warisan leluhur. Kami juga percaya akan adanya kutukan dan malapetaka bila kami melanggar adat desa ini. Walaupun saya berasal dari desa ini, tapi saya akan terus mempelajari adat istiadat di desa ini. Pangeran tadi cukup menarik. Namun, kenapa ya? Dia sangat bersikeras. Kenapa juga ada manusia yang menganggap setiap adat biasa itu sama? Padahal jelas berbeda. Kondisi alamnya berbeda, tempatnya berbeda, bahkan udaranya pun juga berbeda. Kenapa semakin dipikirkan? Aku semakin bingung. Jangan-jangan aku suka lagi sama pangeran. Oh, tidak. Aku menanyakan ini kepada Jero Gede. Om Swastiastu, Jero. Sebelumnya maaf, yang mengganggu. Tapi ini tentang pangeran yang datang ke desa kita dan ingin mengubah adat desa kita. Tiang takut, Jero. Tiang resah. Tidak akan terjadi sesuatu di desa ini. Tiang juga merasa sedikit agak aneh dengan hati Tiang. Tiang kesal dengannya, tapi tidak bisa marah dengan pangeran. Putri anakku, setiap adat memiliki ciri khasnya masing-masing. Tidak hanya dalam hal spiritual, tapi dalam setiap tindakannya juga berbeda. Namun, sekarang kembali ke manusianya. Bagaimana cara menyikapi dan tetap berpegang teguh pada diri kita sendiri. Dan untuk yang ada pada dirimu, ingat anakku, hati itu alam tidak dapat kita duga dan kira, tapi pilihan itu kembali pada dirimu sendiri. Ayo, Jero Gede, terima kasih atas pencerahan yang Jero berikan. Tiang berjanji kedepannya Tiang akan lebih mengenali diri Tiang. Tiang mengusir kami, Jero Gede. Mana tangan muda itu? Sejak kapan kau berada di situ? Iya, baru kuperlukan. Entah sejak kapan, tapi sepertinya aku jatuh cinta kepada dirimu. Kau ingat pertemuan pertama kita? Aku pernah mengatakan bahwa ingin mempelajari adat desa. Mungkin itu karena rasa sukaku kepadamu. Tapi aku akan tetap menjalankan perintah yang untuk mengubah adat desa ini. Tidak susah. Kalian hanya perlu mengubah tradisi aneh kalian dan mengubah harta desa kalian agar lebih rapi, mewah, sesuai standar kerajaanku. Apa maksud pangeran? Setelah pangeran mengungkapkan perasaan pangeran kepada saya, pangeran tetap ingin mengubah adat desa saya. Ingat pangeran, perasaan itu belum tentu indah. Tapi ini bukan tentang perasaan ataupun perbedaan. Tapi itu kan adat dan juga penyesuaiannya. Sudah pangeran, dengan hormat silakan pangeran
itu, aku akan melaporkan ini kepada raja. Karena kau telah berani melewati dan juga perintah raja. Apa dia? Enak saja ingin berbahaya sakit. Lagi pula, siapa juga yang setuju jika adanya dirubah-rubah seperti itu? Sekalipun raja yang datang dan ingin berbahaya sakit, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ini desa yang sangat sulit diatur oleh putraku. Apa ada manusia tinggal di sini? Lingkungan hutan dan sangat kuno. Sungguh menjijikkan. Benar ayah anda, ini adalah desa yang saya maksud. Selain itu, saya juga mengenal wanita yang saya cintai. Namun, saya ditolak. Saya ditolak. Ya sudah, aku beritahu putraku. Ada danau karang yang dibuat dia. Orang manusia percaya menghargai. Namanya mendukung bukan mengatur. Lagi pula, kau adalah pewaris tahta di masa depan. Jadi kau harus bersikap tegas dalam mengambil tugas. Mengenai wanita itu, sekalipun mereka menikah dengan raja dan pangeran, posisi wanita tetap di bawah raja dan pangeran. Jadi pangeran harus tegas dan galak. Baiklah ayahanda, saya akan menjalankan itu. Putri, kemari kau, kemari. Aku adalah pangeran dan kau adalah wanita. Apa maksudmu? Nenek kamu seperti itu. Aku adalah pangeran dan kau adalah wanita. Jadi kau harus mengikuti apa yang aku perintahkan. Suara pangeran. Aku adalah Dewi desa ini. Tentu posisinya lebih tinggi daripada dirimu. Sudah, jangan biarkan dia. Cepat hancurkan sarana desa ini. Hancur sudah semuanya. Kubutuh kau untuk mengasih sana tersisa dan tidak akan memiliki surga seumur hidupmu. Lihat, lihatlah, lihat, semuanya hancur. Aku gagal. Kenapa? Kenapa kalian diam saja? Kenapa kalian diam saja bila desaku hancur seperti ini? Desaku tidak hancur. Apa yang harus aku lakukan sekarang?
Om Swastiastu. Om Manu Badra Kerajaan Yang Tuwiswanta. Semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru, memberikan kita kekuatan lahir dan batin. Sekali ini sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih kepada presenter sudah memberikan kepercayaan kepada kami bertiga. Ini anak-anak saya sebenarnya. Ada Pak Nyoman ya, umurnya masih kecil. Ini seumuran anak saya, berarti anak-anak saya. Baru terasa saya tua ketika sudah berdiri dengan tim juri berdua ini. Ya, terima kasih kepada Sekolah SMK 4 Bangli yang sudah luar biasa mengadakan event-event yang mencari bibit-bibit atau talenta-talenta di Kabupaten Bangli. Pertama-tama mohon maaf sekiranya saya memberikan satu penilaian secara global sudah barang tentu memiliki plus minus ya, karena saya kalau background pendidikan saya adalah pendidikan S1 saya adalah jurusan sastra Indonesia ya, sudah barang tentu kalau lebih mahir di bagian isi undangan dan sebagainya. Tetapi sudah barang tentu kolaborasi kami bertiga saling mengisi. Berusaha kami independen dan tidak memihak. Ya, tidak melihat sekolah dari mana dan siapa gurunya, tidak. Yang pertama kami nilai, kami lihat bisa dibedakan antara monolog dengan dalang wayang. Terus bedakan itu. Karena apa? Karena monolog itu adalah seperti dalang, tetapi bukan dalang. Seperti dalang, bagaimana bisa membawakan masing-masing karakter itu berbeda dengan suara yang berbeda, dengan vokal yang berbeda, dengan gestur yang berbeda. Sudah barang tentu kalau seorang nenek tua kan otomatis gesturnya, vokalnya, dimensi-dimensi yang lainnya harus berbeda. Ya, apakah sama dengan dalang? Hampir sama. Cuma dalang itu ada varianti yang disebut dengan wayang. Itu. Sehingga mungkin mohon maaf sekali Bapak Ibu pembina, bukan kami menggurui. Kami juga disuruh bermonolog bisa tidak dapat juara kan gitu. Tetapi seorang penilai itu lebih kelihatan pinter, tetapi disuruh monolog juga belum tentu. Kira-kira begitu ya Pak Putu ya. Gitu. Artinya begini, kalau kita berbicara monolog itu kan semuanya dibawakan sendiri. Ya, berperan sebagai orang tua, berperan sebagai anak muda, berperan sebagai yang lainnya. Tentu memiliki satu karakter masing-masing. Dari sudut point of view-nya, dimensi-dimensinya kita bisa lihat. Ya, oh ini karakternya keras. Kita harus berbisa keras di situ. Makanya mencuri satu tokoh dalam dialog diri kita sendiri. Itu. Sehingga kalau dalam membaca cerpen juga seperti itu. Ya, cerpen kalau lomba baca cerpen juga seperti itu. Adalah narasi-narasi yang harus dinetralkan. Ya, misalnya memberikan satu narasi. Saat itu kami sedang sendiri. Itu bukan dialog, tetapi narasi. Kalau itu didialogkan, keliru. Ya, itu. Jadi kami coba melihat secara global bahwa ada beberapa dialog-dialog memang yang tidak pas, bukan keliru, tidak pas. Ya, misalnya dialog ketika bagaimana peran seorang yang agak keras. Karena di dalam penokohan itu ada sudut pandang. Ya, sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Ketika kita melihat karakter itu pun ada 3 dimensi, Bapak Ibu dan anak-anak, yaitu
protagonis, antagonis, dan tritagonis. Di situ selalu, ya, karena di dalam cerita itu adalah dimensi dari dunia fiksionalitas. Ya, fiksionalitas artinya fakta yang diungkap ke dalam sebuah karya sastra. Nah, ketika karya sastra itu bercermin pada kehidupan, di dalam kehidupan pasti ada watak-watak itu. Ya, yang protagonis, yang selalu bagus, baik, jujur, bijaksana. Dan antagonis kan selalu ada. Ketika tidak ada antagonis dan protagonis, cerita itu tidak akan bagus. Kehidupan kita tidak akan normal. Karena dua binida pasti ada. Itu. Nah, ada satu jalan tengah yang namanya tokoh protagonis. Nah, di dalam dialog harus ada itu. Ya, ketika tokoh keras, tadi ada yang mengangkat tentang tradisi budaya ada. Bagus. Tapi bukan karena temanya saja kami menilai bagus tidak. Tapi di situ ada unsur yang disebut dengan dialog. Ya, dialog antar tokoh dalam diri sendiri. Itu kira-kira Bapak Ibu pembina, mohon maaf kami juga banyak kekurangan, sudah berat itu kita saling mengisi karena kehidupan itu ketika saling mengisi akan menjadi klop. Ya, jadi klop dan rela berbagi, ikhlas memberi. Itulah satu konsep hidup di dalam memajukan yang disebut dengan apa kata Pak Menteri, rumah pendidikan. Ini jauh lebih penting orang intelektualnya kurang tetapi peradaban karakternya luar biasa ketimbang pinter tanpa karakter. Sungguh membahayakan peradaban Republik ini. Itu mungkin. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah mempercayai, membersamai kami di sini. Kami tugasnya di SMA Negeri 1 Tembuku, tapi asli kami adalah di Rendang, di sisi utara Rendang, perbatasan Rendang. Ya, kira-kira 15 menit dari rumah kami untuk SMA 1. Terima kasih sekali lagi, khusus untuk pengisir tiang Pak Wayan Suparte selaku kepala sekolah, kepala satuan pendidikan yang sudah luar biasa penyelenggaraan SMK Fest. Terima kasih sekali lagi. Kami tutup dengan pranasanti. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur susun. Terima kasih banyak ya Bapak Pengen ya. Oke, Om Swastiastu, kembali saya buka lagi evaluasi dari saya sedikit ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya sudah memberikan saya waktu untuk menjadi juri di cabang FLS 2N Monolog di SMK 4 Bandung. Oke. Nah, jadi di sini sebelum saya memberikan sedikit evaluasi, tapi saya ingin mengapresiasi dulu ya untuk seluruh peserta yang sudah mau tampil ya, itu mentalnya bagus-bagus semuanya ya. Selamat, sudah tampil dengan maksimal, sudah memberikan yang terbaik dari apa yang kalian latih selama ini, gitu. Selamat sekali. Oke, jadi seperti yang sudah diberikan oleh Bapak Dewan Juri sebelumnya, sudah sangat banyak sekali masukannya ya, teman-teman ya, teman-teman adik-adik semua. Nah, jadi mungkin di sini ada beberapa detail yang mungkin ingin saya sampaikan, yaitu karena ini merupakan drama monolog ya, drama monolog, mono, kita bawakan sendiri ya. Jadi antara satu karakter dan karakter yang lainnya itu kita bawakan sendiri. Nah, itu tentunya dari satu karakter dan karakter lainnya itu pasti pembawaannya berbeda. Ya, benar? Oke. So, jadi dengan pembawaan yang berbeda itu ada yang namanya movement atau perubahan vokal, perubahan karakterisasi, gesture tubuhnya juga berubah ya tentunya ya. Itu untuk menekankan dan meyakinkan bahwa ada perubahan karakter. Kalau tidak ada perubahan karakter, saya nggak tahu itu yang sedang dimainkan itu karakter apa, seperti itu. Oke, jadi so far dari tadi itu sudah bagus, tapi mungkin bisa ditingkatkan lagi ya.
Oke, jadi untuk yang selanjutnya mungkin ini sedikit juga untuk pemilihan bahasa ya Pak N. Pemilihan bahasa karena ini merupakan FLS 2N ya, Festival Lomba Siswa-Siswi Nasional ya, Nasional Indonesia. Pemilihan bahasanya tentunya harus memilih bahasa Indonesia yang baku ya. Tidak ada bahasa Indonesia yang kurang baku. Bahasa sehari-hari itu tolong disingkirkan dulu. Ya, karena ini ranahnya sudah nasional. Mari kita singkirkan dulu bahasa-bahasa yang kurang baku. Seperti itu ya. Tadi saya dengar ada beberapa bahasa-bahasa yang kurang baku masuk di monolog yang di dramanya. Ya, jadi itu saja mungkin dari saya karena sudah banyak sekali dan saya yakin teman-teman sudah tidak sabar. Oke, jadi itu saja evaluasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Dewan Juri saya selanjutnya, silakan. Terima kasih Bunda. Oke, hanya menambahkan sedikit lagi dari keseluruhan tadi sudah sangat bagus. Justru yang sangat sulit menentukan siapa yang karena semua bagus sekali dari segala macam. Yang hanya menambahkan dari unsur musikal ini. Jadi pertunjukan yang tadi musik itu bukan sekedar hadir. Ya, tadi tiang lihat sama semua, tapi tolong untuk berikutnya siapa lagi ada kesempatan lagi supaya musiknya itu ditentukan dulu. Ada karakter keras seperti apa musiknya, terus lembut apa segala macam itu harus diperhatikan. Karena musik itu adalah alat komunikasi gitu. Ya. Sebagai contoh nih, kalau ini kalau gede pasti nak hafalan, ini belum pergi tidak seperti itu loh, benar ya. Jadi musik itu juga sangat penting dalam sebuah pertunjukan. Ya apalagi yang dari ini, oke. Kenden menurut yang ya. Jadi tolong musik bunyi ini juga diperhitungkan. Ya, semua. Baik, terima kasih banyak Nyoman atas evaluasinya. Oke, so sekarang kita menuju ke acara intinya ya, acara inti dari hari ini. Saya harapkan pesertanya semua sudah hadir di sini ya. Sudah ya? Atau perwakilannya sudah? Sudah. Oke, so langsung saja. Berita acara penetapan pemenang SMK Fest Kabupaten Bangli 2025 pada hari Senin tanggal 17 bulan Maret tahun 2025 telah diselenggarakan kegiatan FLS 2N dengan mata lomba drama monolog yang bertempat di panggung Lokacita SMK Negeri 4 Bangli. Baik, jadi setelah melakukan penilaian berdasarkan pedoman dan kriteria yang ditetapkan, dengan ini Dewan Juri menetapkan juara 3 dengan total nilai 1960 diraih oleh nomor undi 1. Juara 2 dengan total nilai 2115 diraih oleh nomor undi 3. Juara 1 lomba monolog yang akan mewakili FLS 2N ke tingkat provinsi dengan total nilai 2275 diraih oleh nomor undi 4. Terima kasih.
Kemudian sisi foto akan saya ambil. 3, 2, 1. Dan sekali lagi. 1, 2, 3. Masih mau foto? Gimana sih perasaan tolong berikan kesan-kesan mungkin dari kakak. Tes, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Nah jujur, ini adalah pertama kali saya lomba monolog dan saya belum pernah mendengar sebelumnya tentang hal ini. Saya merasa sangat senang waktu lomba ini. Jujur, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, apalagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri. Dan saya harap semoga kedepannya saya bisa meningkatkan semua pengetahuan yang saya punya. Oke, sudah dari saya. Yang biasa segitu saja dari saya. Dari saya merasa sedih sebenarnya karena saya nggak mengharapkan. Tapi tidak mengharapkannya sampai sedih ya, bukan sedih sih, nggak terharu. Itu